Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Ini adalah serial yang memang spesial saya dedikasikan untuk teman-teman yang ada di kelas 7 SMP. Jadi mata pelajaran kali ini adalah bahasa Inggris. Saya sengaja membuat video ini untuk membantu teman-teman yang sedang belajar, terutama yang belajar dari rumah, biar kalian seperti belajar di sekolah. Jadi isinya kita bikin ngikutin buku yang kalian pegang, buku pegangan kalian. Buku yang dimaksud adalah buku yang keluaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini yang saya pegang edisi revisi 2017, tapi biasanya di edisi sebelumnya juga nggak jauh-jauh beda, hanya beda posisi penamaan halaman aja. Sebagai pengantar, bahasa Inggris ini sebetulnya tidak terlalu sulit ya. Maksudnya di buku ini sebetulnya sangat sederhana, tapi memang bahasa Inggris ini perlu dilatih. Jadi teman-teman perlu ngomong ya, sambil baca. Jadi buku ini dibaca gitu. Sebisa mungkin kata-kata yang kalian nggak begitu paham, ditulis aja gitu artinya. Bisa di buku tulis, kalau misalnya buku bacaannya bisa dipegang dan ditulis pakai pensil bisa juga. Tapi kalau nggak, di buku tulis ditulis gitu. Memang bahasa Inggris ini bahasa asing ya, dalam artian kita tidak menggunakannya sehari-hari. Tapi untuk mempelajarinya nggak terlalu sulit sebetulnya. Ini termasuk bahasa yang sangat penting dipelajari. Kenapa? Karena sebagian besar orang di dunia ketika berbahasa, ketika berbicara dengan orang lain, lebih menggunakan bahasa Inggris gitu. Oke, di daftar isi ini kita bisa lihat ya, bahwa chapter 1, Good Morning, How Are You, jadi tentang menyapa gitu ya. It's me. Chapter 2 itu tentang saya, memperkenalkan diri. Chapter 3 tentang what time is it, tentang waktu. Chapter 4 tentang this is my world. Chapter 5 it's a beautiful day. Chapter 6 we love what we do. Chapter 7 I'm proud of Indonesia. Chapter 8 that's what friends are supposed to do. Latihan dibaca ya, latihan dibaca. Salah-salah dikit pertama nggak apa-apa, nanti sambil jalan nanti ada yang ngingetin. Kalau nggak ada yang ngingetin, bisa juga nanti misalnya sambil nonton TV atau dengerin musik gitu. Nah, mereka pronunciation-nya, cara membacanya itu biasanya yang benar. Atau kalau zaman sekarang dengerin di Google. Google itu juga membantu. Jadi kan dia bisa baca ya. Nah, pembacaannya itu biasanya benar asal nanti memang ada logat-logatnya gitu. Oke, kita mulai halaman VI. VI ini artinya 6 ya. Jadi ini huruf Romawi. Jadi ini huruf Romawi. VI itu artinya 6. This is me. Jadi ditulis namanya, date of birth itu tanggal lahirnya, address itu alamat, school itu sekolah, kelas itu kelas, hobbies hobi. Favorite color itu warna favorit, favorite food makanan favorit. Langsung kita masuk ke chapter 1. Good morning, how are you? Selamat pagi, apa kabar? We will learn, kita akan belajar to greet, untuk menyapa. To take leave, to say thank you. To take leave itu artinya untuk meninggalkan. To say thank you, terima kasih. To say sorry, minta maaf. Good morning, ini ada lagu Good Morning. Ya ini silahkan nanti di googling cara nyanyinya gimana. Jadi ini intinya adalah tentang selamat pagi gitu. Nah, di video ini saya akan bantu kalian menerjemahkan semuanya, tapi mungkin agak cepat. Kalian bisa pause, bisa mengulangi lagi kalau misalnya diperlukan ya. Jadi setiap kata-kata di sini akan saya baca dan saya artikan maksudnya apa. Terus saya jelaskan juga ke teman-teman, biar teman-teman mudah memahami buku ini. Intinya begitu. Oke. Yang pertama di kiri atas halaman 2 itu ada observing and asking question. Artinya mengobservasi. Mengobservasi itu ngelihat, dan asking question, menanyakan ya. Let's sing a song. Ayo nyanyi. Good morning, selamat pagi. Good morning to you, selamat pagi kepada kamu. Good morning to you ini sama. Good morning dear my friend. Good morning, selamat pagi dear my friend. Temanku yang tersayang gitu ya. Tapi dear ini sebetulnya bisa digunakan untuk banyak hal. Nggak cuma sayang dalam artian dekat, bisa juga menghormati. Misalnya dear my teacher, itu bisa juga gitu.
Oke, good morning to you. Selamat pagi kepada kamu. Good night to you. Selamat malam kepadamu. Bawahnya sama. Good night my dear friend. Selamat malam temanku. Good night to you. Ini sama ya. Oke, halaman 3. How are you? A traditional song. Let's sing a song itu artinya sama. Let's itu mari, sing itu bernyanyi, a song itu sebuah lagu. Jadi sing itu menyanyi, song itu lagu. Oke. How are you? Apa kabar? A traditional song. Jadi ini nyanyian tradisional. Good morning my friend, how are you? Selamat pagi temanku, apa kabar kamu? I'm fine, aku baik. Good morning my friend, how are you? Ini sama, diulang sampai bawah sama. Oke. Note itu artinya catatan. You can change. Kamu bisa mengubah. Good afternoon, I'm great. Good evening, I'm good. Jadi good afternoon ada good lagi good evening. The rhyme is the same as if you are happy and you know it. Jadi ada good afternoon, ada good evening. Oke, gampangnya gini. Good afternoon itu artinya selamat siang, good evening itu artinya selamat malam atau selamat sore. Sebetulnya kalau di luar negeri, kita sebutnya lebih sering bilang good evening itu sore, tapi good night itu sebenarnya malam, cuma biasanya disampaikan kalau mau tidur aja kalau good night. Good evening yaitu sore, karena kalau di negara yang ada 4 musim, evening itu lama. Jadi mereka itu misalnya maghrib itu bisa jam 9 malam gitu. Artinya setelah kita pulang kerja atau pulang sekolah masih ada waktu cukup banyak, sorenya panjang gitu. Sorenya panjang, makanya biasanya disebut good evening. Tapi kita di Indonesia bisa mengartikan selamat malam, bisa mengartikan selamat sore. Nah, the rhyme is the same, itu artinya nadanya itu sama dengan lagu If You're Happy and You Know It. Oke. Lanjut halaman 4. We will learn to greet our teacher, friends, and others when we meet them in the morning, in the afternoon, and in the evening. Jadi kita akan belajar bagaimana menyapa guru, teman, dan lainnya ketika kita menemui mereka pagi, siang, dan malam. Here are what we will do. First, we will listen carefully to our teacher, read the greetings. Second, we will repeat the greetings after the teacher. Then, we will play the roles of the speakers in the pictures. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita mendengarkan guru kita membaca salam. Kemudian kedua, kita akan diulang gitu ya, setelah guru kita. Kemudian kita akan mencobanya apa yang ada di gambar. Jadi di bawah itu kan ada gambar. We will say the words loudly, clearly, and correctly. Kita akan menyampaikan tulisan-tulisan itu, membacanya dengan cara yang keras, jelas, dan benar. Oke? Jadi memang perlu dicoba gitu ya. Good morning, Dad. Good morning, how are you? Selamat pagi, Ayah. Ayahnya nyapa, selamat pagi, apa kabar? Gitu ya. Yang kedua, good morning, Siti, how are you? Good morning, Mom, I'm fine, thanks. Good morning, Siti, how are you? Artinya sama seperti tadi. Selamat pagi, Siti, apa kabar? Good morning, Mom, I'm fine, thanks. Selamat pagi, Bu, saya baik, terima kasih. Terus, good morning, Lina, good morning, Benny, how are you? Ini sama. Good morning, Lina, how are you? Good morning, Mrs. Rita, I'm fine, thank you. Jadi, Mrs. Rita itu artinya Bu Rita. Ya, ini bukan ibunya, ini kemungkinan adalah guru ya. Jadi, ada Mrs., ada Miss ya. Kalau Mrs. MRS, kalau Miss MS. Bedanya apa? Kalau Mrs. itu sudah menikah, MS itu belum menikah gitu. Nah, biasanya kalau kita nggak tahu gitu ya, apakah dia udah menikah apa belum, ya kita panggil aja Miss gitu, nggak apa-apa. Saya lanjutkan ya. Nanti kalau ada kata-kata yang kayaknya agak beda, nanti saya jelaskan artinya apa. Hi, ini halaman 5. Hi, good morning, how are you? Hi, I'm fine, thanks. And you? Kemudian yang kedua, good afternoon, Mr. Ahmad. Good afternoon, Siti. Good morning, how are you? Hello, good morning, Siti. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, good afternoon, sir, thank you. Sir ini artinya Pak ya. Sir ini artinya Pak. Oke, yang kelima, hi guys, how are you? Hi, we are fine, thanks. Gitu ya. Hi guys, itu ya guys kita tahu. How are you itu apa kabar? Hi, we are fine, kami baik ya. Thanks. Nah, kalau tadi
Kan ke saya itu kan I'm fine gitu ya. Kalau banyak kan we are fine. I am fine, saya baik. We are fine, kami baik gitu ya. Lanjut. Good afternoon Udin, I'm fine thanks. And you? Good afternoon sir, how are you? I'm fine too. Sir, thank you. Ini ada I'm fine too. Jadi too itu artinya saya juga ya. Saya baik juga, tapi kalau di bahasa Indonesia kan jadi ya saya juga baik, Pak gitu. Oke. Hi Benny, how are you? I'm fine, thank you. How about you? I'm fine too, thank you. Jadi ini cara bacanya gitu ya. Jadi atas dulu, atas kiri, terus kanan, terus kalau ada yang di bawahnya berarti bacanya setelah itu gitu ya. Ini hampir sama kayak baca komik lah ya. Oke, kita lanjutkan. Ini masih hal-hal yang sederhana. Ini cuma memang perlu latihan. Kalian perlu baca, perlu nyampaikan dengan jelas ya. Good evening, Dad. Are you tired? Good evening, Benny. Yes, I'm very tired. I want to take a bath and then have dinner. Selamat sore, Benny. Ini kan kayak ayahnya pulang ya. Jadi anaknya bilang ke ayahnya, Good evening, Dad. Selamat malam, ayah, atau selamat sore, ayah. Ayah, capek nggak gitu ya? Are you tired? Good evening, Benny. Selamat sore, Benny. Yes, yeah, I'm very tired. Saya capek sekali. I want to take a bath and then have dinner. Saya mau mandi, kemudian makan malam. Ya, dinner itu makan malam. Ada breakfast, ada lunch, ada dinner. Breakfast itu sarapan, lunch itu makan siang, dinner itu makan malam. Good evening, Mom. I feel tired and hungry. Good evening, Edo. Of course you are. Take a bath and then have your dinner. Selamat sore, Bu. Saya merasa capek dan lapar. Selamat sore, Edo. Tentu kamu pasti ngerasain itu. Of course, itu tentu you are. Kamu dalam kondisi itu, kira-kira gitu. Take a bath, mandi, and then, dan kemudian gitu ya, have your dinner. Have your dinner ini nanti harusnya kalian pelajari terus ini. Sampai SMA mungkin akan selesai, tapi intinya adalah silahkan ambil makan malammu gitu. Jadi maksud saya, kenapa nggak eat your dinner gitu ya? Ya memang ini ekspresi, cara menyampaikannya kira-kira kayak gitu. Nanti akan dipelajari lagi. Oke, sekarang halaman 8. Good evening everybody, how are you? Selamat malam, good evening everybody, semuanya. How are you? Apa kabar kalian? Good evening sir, we are fine, thanks. How are you sir? Fine, thanks. Gitu ya. Good evening sir. Hi, good evening. How are you? I'm fine, sir. Gitu. Terus, good evening, Mr. and Mrs. Smith. Artinya, selamat malam, Pak dan Bu Smith, gitu ya. Smith ini biasanya kalau misalnya tentang ke keluarga atau ke seseorang yang kita hormati, biasanya menggunakan nama belakang. Smith itu biasanya adalah nama belakang. Jadi, di sana ada namanya sendiri, ada nama belakang. Ada name, ada surname misalnya, atau family name gitu. Nah, ini biasanya cuma 2 kata, tapi kalau ada 3 kata atau 4 kata, misalnya namanya, misalnya nama saya deh, nama saya panjang, Abdul Luki Sofiul Azmi. Jadi Abdul Luki Sofiul Azmi, ada 4 kata ya. Nah, biasanya yang dipakai family name yang belakang gitu. Kalau di Indonesia memang nggak semua dari kita punya family name. Tapi biasanya kalau misalnya kita nggak punya, artinya kayak saya, ini sebenarnya nama 4-4-nya bukan nama belakang gitu, bukan nama keluarga. Jadi saya pakai aja yang kata belakangnya, itulah nama family gitu. Nah, itu makanya kalau orang di acara yang resmi, seringkali manggil saya Profesor Azmi atau Mr. Azmi gitu. Oke, kita lanjutkan. Good evening, Mr. and Mrs. Smith. Good evening, Mr. and Mrs. Adnan. How are you? We are fine, thanks. Thank you, gitu ya. Ada thank you, ada thanks. Nah, yang resmi itu thank you. Nah, kalau thanks biasanya kalau kita ngobrol santai, ya kita bisa ngomong thanks. Good evening, ladies and gentlemen. How are you? Good evening, good, gitu ya. Kita lanjut halaman 9. We will do a drill to greet people in the morning, in the afternoon, and the evening. Here are what we will do each time. First, we will see a sign of time, morning, afternoon, or evening. Second, one person will state a proper greetings for the time. Then, another person will respond to the greeting properly too. Jadi,
kita akan mencoba menyapa orang pagi, siang, sore gitu ya. Ini yang kotak bawahnya, here what we will do each time. Ini yang akan kita lakukan setiap saat. Pertama, kita akan melihat waktu pagi, siang, sore. Kemudian akan menyampaikan. Yang second itu yang kedua, satu orang akan menyampaikan proper greetings, artinya ucapan yang tepat untuk waktu itu. Kemudian, then another person will respond. Orang lain akan merespon to greeting properly too, untuk menyapa dengan tepat gitu ya. We will say the words loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengatakan kata itu dengan keras, jelas, dan benar. We will make a list of the people we greeted in English today. Kita akan coba menulis orang-orang yang kita sapa dalam bahasa Inggris in English today, hari ini. We will use the table. Kita akan menggunakan tabel ini kayak di bawah, and do it like the examples. Dan lakukannya seperti dicontoh. Jadi nomor 1, ini ada nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Who itu siapa, namanya siapa, ini misalnya Nyoman, ini misalnya Mr. Eri, Pak Eri gitu ya. What time, jam berapa. What did you say, apa yang kamu bilang. Good morning Nyoman, good morning sir, how are you. Jadi ini artinya dipraktekkan, kalian bisa coba ke teman-teman kalian, bisa ke guru. Intinya hanya nyoba aja menyampaikan good morning dan seterusnya gitu ya. Kemudian kita list. Oke, lanjut halaman 11. We will learn to say goodbye. Kita akan coba nyampaikan ucapan selamat tinggal. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. First, pertama, we will listen carefully to our teacher. Read the statements of goodbye. Pertama, kita akan mendengarkan ke guru kita membaca pernyataan selamat tinggal. Second, kedua, we will repeat the statement. Kita akan mengulangi statement itu after the teacher, setelah guru kita. Then, we will play the roles of the speakers in the pictures. Kemudian, we will play. Kita akan mencoba memainkan roles, itu peran of the speakers dari pembicara-pembicara ini di dalam gambar ya. Yang pertama, goodbye mom, bye Edo, take care, see you. Selamat tinggal mom, bye Edo, bye. Itu kita tahu ya. Take care, hati-hati, see you later. Nanti kita ketemu lagi gitu. Sampai ketemu lagi, atau bisa juga diartikan begitu. Yang kedua, see you later, see you, take care gitu. Yang ketiga, good night, have a nice dream. Jadi ini ayahnya bilang ke anaknya, selamat malam, good night, have a nice dream. Kayak tadi saya bilang, ada evening, ada night. Biasanya kalau mau tidur, kita bilang good night, gitu ya. Kalau kita dalam keadaan kegiatan sehari-hari, kayak makan, kayak mungkin masih ngobrol setelah kerja atau setelah pulang sekolah, itu biasanya pakai evening, gitu. Walaupun memang malam. Nah, good night. Have a nice dream too. Have a nice dream, ini artinya semoga mimpinya indah, gitu ya. Yang jawabannya juga sama, good night, have a nice dream too. Tuh, itu artinya juga ya. Oke, kemudian good night mom, good night dear, good night dad. Jadi mom itu ke mamnya, dad itu ke ayahnya ya. Dear itu sayang. Oke, kemudian see you tomorrow guys, see you, take care. See you later, take care. I have to rush, bye. See you this afternoon. Oke, kita ulang dari awal. See you tomorrow. Sampai jumpa lagi besok guys, gitu ya. See you, sampai jumpa lagi, gitu. Take care, hati-hati. See you later, sampai jumpa nanti. Ini sepertinya artinya ibu guru diantar oleh suaminya juga akan bekerja. Jadi ibu guru sudah sampai ke sekolah, ibu guru bilang, see you later, take care, sampai bertemu nanti, gitu. Hati-hati. I have to rush, aku harus cepat-cepat, gitu. I have to rush itu artinya saya harus bergegas gitu ya. Artinya intinya ya cepat-cepat lah. Bye, selamat tinggal. See you this afternoon. Sampai jumpa lagi nanti sore atau nanti siang. Jadi afternoon itu bisa diartikan siang, bisa agak sorean. Intinya adalah setelah matahari meleset dari tengah-tengah gitu ya. Jadi kalau di Indonesia kira-kira gini, sampai jam 4 itu masih dibilang afternoon gitu ya. Sore juga kadang ada yang bilang afternoon, tapi kalau misalnya matahari sudah mulai turun, kan tadi saya cerita kalau di negara 4 musim, itu biasanya matahari turun menjelang maghrib itu lama gitu ya. Nah, itulah yang disebut evening. Nah, kalau di Indonesia,
itu kan cepat. Misalnya paling jam 5 atau setengah 6 lah. Setengah 6 itu sampai jam 6 itu evening sebetulnya. Tapi karena kita biasaan pakai ini, jadi ya afternoon itu biasanya kalau di tulisan kita terjemahkan sebagai siang, kalau evening itu sore atau malam gitu. Oke. Goodbye mom, see you on Sunday. Selamat tinggal Bu, sampai ketemu lagi di hari Ahad ya atau hari Minggu. Goodbye Siti, Benny, take care. Hati-hati, see you on Sundays. Nanti sampai ketemu lagi di hari Minggu. Goodbye Mrs. Ahmad, selamat tinggal Bu Ahmad gitu ya. Jadi ini ceritanya kayaknya Siti ini adalah anaknya Ibu Ahmad. Ini mau camping, jadi Siti ini mengucapkan selamat tinggal ke Ibu Ahmad ya. Dia berangkatnya sama Benny. Makanya si Siti manggilnya Mam, si Benny manggilnya Mrs. Ahmad gitu. Oke ya, kita lanjut. Bye Udin, get well soon. Selamat tinggal Udin, semoga kamu cepat sembuh ya, get well soon. Bye Udin, wish us luck, oke. Selamat tinggal Udin, tolong doakan kami. Gitu ya, kira-kira gitu lah. Wish us luck itu mereka memang suka mendoakannya semoga berhasil, semoga beruntung gitu ya. Tapi kita kalau di Indonesia menerjemahkan seringkali semoga berhasil gitu. Sir, bye Benny, Edo. Tentu, selamat tinggal Benny, Edo, good luck. Nah, good luck ini yang tadi saya bilang. Jadi kalau mereka biasa menggunakan luck itu artinya kan beruntung ya. Kayak semoga beruntung gitu. Tapi kalau di Indonesia kita biasa nyebutnya semoga berhasil. Sama lah, intinya sama. See you next Monday. Sampai ketemu lagi hari Senin. Lina, I'm seeing grandma now. She's not feeling well. Lina, aku mau ketemu nenek sekarang. Dia sedang tidak sehat gitu. She's not feeling well. There are some cupcakes and some orange in the fridge for you and Dayu. Ada beberapa cupcakes dan jeruk di dalam kulkas untuk kamu dan Dayu. Bye. Selamat tinggal. See you soon. Sampai ketemu lagi dalam waktu dekat. Jadi ini ceritanya baca surat ya. Surat pamit karena harus pergi ke neneknya. Terus meninggalkan surat karena meninggalkan pesan kenapa dia pergi dan apa yang ditinggalkan. Jadi ada cupcake sama jeruk yang ada di dalam kulkas ya. Kemudian yang terakhir. Alright everybody. Baik semuanya. I'll see you again tomorrow morning. Saya akan, ini harusnya we will see ya. Biasanya kita nyebutnya we will see. Kita akan ketemu lagi gitu. Alright everybody, we'll see again tomorrow morning. Kita akan ketemu lagi besok pagi. Good night, selamat malam. Good night sir, see you tomorrow. Selamat malam Pak, kita akan ketemu lagi besok. Oke, jadi bahasa Inggris ini memang chapternya atau babnya nggak terlalu panjang. Kita akan selesaikan per bab. Nanti akan saya bikinkan videonya per bab aja. Biar kalian enak bacanya. Kalau ngulangnya juga enak. Nanti tinggal kalau misalnya saya dirasa terlalu cepat, kalian pause aja. Pause, ditandain, diulang lagi, pause gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan halaman 13. We will do a drill to say goodbye. Kita akan coba mengatakan selamat tinggal. Here are what we will do each time. Ini yang akan kita lakukan setiap saat. First, pertama, we will hear our teacher state a situation. Yang pertama, kita akan dengar guru kita menyampaikan situasinya. Kemudian, then, we will respond. Kita akan merespon with a proper statement to say goodbye. Dengan statement atau ucapan yang pas untuk menyampaikan selamat tinggal. We will say the sentence loudly, clearly, and correctly. Kita akan menyampaikan kalimatnya dengan keras, jelas, dan benar. We will make a list of the people we say goodbye. Kita akan membuat daftar orang-orang yang kita sampaikan selamat tinggal hari ini di dalam bahasa Inggris. In English today. We will use the table. Kita akan pakai tabelnya kayak tadi itu. And do it like the examples. Dan lakukan seperti di contoh. Nomor 1, who itu siapa, what time, what did you say, apa yang kamu sampaikan, what time itu jam berapa ya. Halaman 14. We will learn to thank and to say sorry. Kita akan belajar untuk mengucapkan terima kasih and to say sorry dan mengucapkan permintaan maaf. Kita ini agak lucu tapi ya kita harus latihan sih, kayak misalnya baca R gitu ya. Kita kan kalau di Indonesia bisa R itu R gitu. Kalau R itu R-nya di Inggris itu kayak orang cadel yang nggak berusaha, kayak R aja R gitu. Jadi kayak L tapi nggak nyampe lidahnya R gitu. Kira-kira gitulah.
sorry gitu, sorry. Ya, jadi nggak nyampe sorry gitu. Nah, buat mereka juga susah loh bilang R gitu, sulit. Kecuali mungkin orang-orang Latin gitu ya, karena di bahasa Spanyol itu ada R-nya. Jadi mereka belajar untuk bilang R. Nah, here are what we will do each time. Ini yang akan kita lakukan setiap saat. First, pertama, we will hear our teacher state a situation. Kita akan dengar guru kita menyampaikan situasinya. Then, kemudian we will respond with a proper statement to thank or to say sorry. Kita akan merespon dengan statement yang pas untuk menyampaikan terima kasih atau menyampaikan maaf. We will say the word loudly, clearly, and correctly. Ini udah tahu lah ya artinya apa. Udin, I'm sorry. I forgot to bring your sport shirt. Udin, saya minta maaf. Saya lupa membawa baju olahragamu. That's okay, Benny. Nggak apa-apa, Benny. You can bring it tomorrow. Kamu bisa bawanya besok. I have another one. Saya punya satu lagi, gitu. Terus, Mrs. Rita, saya juga kadang lupa ngomong R gitu ya. Ya, kurang lebih begitulah ya. Mrs. Rita, thank you very much for the gift. Terima kasih banyak untuk hadiahnya. For the gift, untuk hadiahnya. I like it very much. Saya suka banget. Good on you, Lina. Bagus, Lina. I'm happy you like it. Saya bahagia karena kamu suka itu. Gitu. Good morning, Mr. Eri. The class is ready, sir. Selamat pagi, Pak Eri. Kelasnya sudah siap, Pak. Gitu. Morning, Edo. Okay, thank you. Jadi ini Edo lapor ke Pak Eri bahwa kelasnya sudah siap, gitu ya. Morning, Edo. Pagi, Edo. Gitu. Okay, thank you. Ini kalian tahu lah ya. Good afternoon, Mrs. Yuli. How are you? Hi, good afternoon, Lina. I'm good, thank you. Hi, selamat siang, Lina. Saya baik, terima kasih. Good morning, Mrs. Vina. I'm sorry I'm late. Morning, Edo. Why are you late? Selamat pagi, Bu Vina. Saya minta maaf, saya terlambat. Selamat pagi, Edo. Kenapa kamu terlambat? Gitu. Why are you late? Good afternoon, Mr. Gunawan. I'm sorry I'm late. Selamat siang, Pak Gunawan. Saya minta maaf, saya terlambat. Good afternoon. Okay, don't be late again next time. Okay, jangan terlambat lagi nanti ya. Mungkin bacanya dari pertanyaan dulu ya. Jadi, how are you, Siti? Kamu apa kabar, Siti? I'm not feeling well, Mom. Aku merasa tidak enak badan gitu. How are you feeling? I have a headache. Apa yang kamu rasain? Kepala saya sakit. I think you need to rest. Ibu pikir kamu butuh istirahat lah gitu. I think too, Mom. Aku juga berpikir yang sama. Thank you. Terima kasih. Jadi masalah thanks atau thank you, kalau thank you itu kan memang lebih formal ya. Biasanya disampaikan dari yang kecil ke yang tua. Kalau thanks itu ya kita sesama teman atau dari yang tua ke yang muda itu boleh. Karena itu non formal gitu. Hi Dayu, we are going to the canteen for lunch. Are you coming with us? No, sorry. I'm waiting for Siti. I'll see you there. Hai Dayu, kita akan ke kantin untuk makan siang. Kamu mau ikut nggak? No, sorry. Enggak, minta maaf. Aku menunggu Siti. I'm waiting for Siti. I'll see you there. Aku akan menemuimu di sana nanti. Terus, see you later, Dayu. Sampai jumpa nanti, Dayu. Good luck with your English test. Semoga berhasil dengan ujian bahasa Inggrismu. See you later, ma'am. Thanks. Sampai jumpa lagi nanti, Bu. Gitu. Terima kasih. Jadi ada mom. Kalau sebelah kiri halaman 16 itu yang atas kan mom ya. Ini kan dia Siti bilang ke ibunya, mom itu ibunya, M-O-M. Kalau yang sebelah kanan itu mem, M-A-A-M. M-A-A-M ini bacanya mem. Kalau ibu mom gitu ya. Bedanya apa? Kalau Bu ini yang sebelah kanan itu bukan ibunya langsung. Ini artinya bisa jadi ini ibu gurunya gitu. Atau ya biasanya ke orang yang lebih tua gitu ya kita ngomong, tapi memang kita hormati secara langsung ibu itu gitu. Kita nyebutnya ma'am. Oke, Udin, I'm sorry I cannot come to the study group. I feel dizzy. Udin, saya minta maaf saya tidak bisa datang ke kelompok belajar. I feel dizzy, saya berasa pusing. No worry Benny, just go home and have rest.
nggak usah khawatir Benny, pulang aja dan istirahat. Go to sleep now. If you want, I can wake you up at 4. Istirahat sekarang. Kalau kamu mau, saya bisa membangunkanmu jam 4. Thanks, Dad. Yes, wake me up at 4. Good night. Terima kasih, Dad. Iya, tolong bangunkan aku jam 4. Selamat malam. Jam 4 maksudnya subuh ya. Oke, we'll do a drill to say thanks and to say sorry. Kita akan coba bilang terima kasih dan minta maaf. Here what we will do each time. First, pertama, we will hear our teacher state a situation. Kita akan dengar guru kita mengucapkan kondisi situasi. Then, kemudian, we will respond with a proper statement to thank or to say sorry. Kemudian kita akan merespon dengan statement yang pas untuk mengucapkan terima kasih atau minta maaf. We will say the sentence loudly apa? Keras, betul. Clearly, jelas, and correctly, dan benar. Oke? Nah, kita udah mau habis chapter pertama ini. Now, sekarang I know. Sekarang saya tahu bahwa ini ada my mother, my father, ibuku, ayahku, my friend, temanku, my friend juga di bawah, my sister. Ini saudara perempuanku. Ini bisa adik, bisa kakak, tapi saudara perempuanku. My brother, saudara laki-laki, gitu ya. Sama, bisa adik, bisa kakak. Kalau kakak itu biasanya ditambah big, kalau adik ditambah little. Jadi my big sister, my little sister, my big brother, my little brother, gitu ya. My teacher, guruku, my teacher juga guruku. Kemudian yang di kota itu, from now on, dari sekarang, I will always, saya akan selalu greet others when I meet them. Menyapa mereka ketika aku bertemu mereka, gitu ya. Menyapa ini bisa macam-macam kan gitu ya. Kayak tadi ada selamat pagi gitu, atau mungkin kalau yang agama muslim bisa salam gitu ya. Assalamualaikum, good morning, misalnya gitu bisa juga. Say goodbye, mengucapkan selamat tinggal ketika aku meninggalkan mereka. Say goodbye when I leave them. Thanks others for doing good to me. Mengucapkan terima kasih kepada yang lain, kepada semuanya, karena sudah melakukan hal baik kepadaku. For doing good to me. Dan yang terakhir adalah say sorry. Mengucapkan permintaan maaf when I make mistake. Ketika saya melakukan kesalahan. Sampai sini dulu bab 1. Chapter 1 ini saya menjelaskannya agak sedikit panjang karena hal-hal baru akan coba saya terus sampaikan. Jadi kalian selamat menikmati, kalian nikmati aja, pegang bukunya, sambil pegang bolpen boleh, pensil boleh, ditanda-tandain sambil dengerin ini, di pause boleh, diulang lagi boleh gitu ya. Jadi selamat menikmati, insya Allah kita akan ketemu lagi di chapter 2 dan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.